Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengangguran semua. Mohon maaf update-nya terlalu lama karena kemarin terseling dengan kegiatan lain, harus ke luar kota, yaitu ke Surabaya dan ke Malang, ke Bromo. Nah, baru kali ini kita lanjutkan lagi. Oh iya, teman-teman pengangguran semua, update tanaman kita, yaitu pada saat ini seperti stagnan ya. Ada beberapa hal yang kemungkinannya bisa kita jadikan penyebab ya. Yang pertama itu ternyata sinar matahari itu kalau di bulan-bulan musim kemarau ini itu peredarannya itu agak berbeda dengan musim penghujan. Yang musim penghujan kita bisa dapat full sinar matahari ya, dari pagi sampai sekitar jam 1 siang itu kita masih dapat, sehingga pertumbuhan sangat vigor karena sinar mataharinya bagus. Nah, di musim penghujan ini ternyata matahari ada di sebelah agak ke belakang ya, agak ke belakang dari tempat ini, sehingga dia cuma mendapat sinar matahari itu sekitar jam 11-an, itu pun hanya 1 jam, paling lama 2 jam, itu pun di bagian depan sebelah sana ya, di sebelah sana depan. Nah, sehingga tanaman kita kurang sinar matahari, itu penyebab pertama. Yang kedua penyebabnya adalah jamur ya. Jamur bisa apapun, bisa jamur karat ya, ataupun jamur apa itu namanya yang dari kohe ya. Karena kemarin ketika saya wawancara dari yang media tanam, saya baru menemukan fakta bahwa ternyata media tanam kita itu agak kurang pas ya, kurang bagus. Kenapa? Karena ternyata kohenya itu bukan kohe yang sudah difermentasi, tapi kohe masih basah. Nah, kalau kohe basah itu satu, dia itu panas. Yang kedua, cenderung ada jamur ya, ada jamur. Jamur itu yang namanya fusarium ya. Ada beberapa jamur yang terdapat di kohe ya, kohe kambing. Tapi yang pengaruhnya lumayan signifikan terhadap perakaran, sehingga mempengaruhi pertumbuhan, itu adalah jamur fusarium namanya. Nah, jamur fusarium ini bisa diatasi dengan trichoderma ya. Nah, trichoderma yang alami itu ada di tanah yang itu namanya di bawahnya pohon bambu atau daun bambunya. Nah, tapi kalau daun bambu itu dia harus kita istilahnya kita busukkan sedikit ya, sekitar 2 pekan gitu ya, kita simpan, kita cacah dulu ya, kita remes-remes atau kita giling kalau ada mesinnya. Kalau nggak ada mesin bisa kita remes-remes kayak cucian seperti itu. Kemudian kalau sudah remuk, kita kasih EM4 ya. Kemudian kalau mau ditambahkan sedikit gula ya, gula boleh. Kemudian didiamkan selama 2 pekan. Nah, sampai dia seperti agak menjadi kayak tanah gitu, tapi belum seperti tanah, masih ada seperti daun tapi udah hancur. Nah, daun hancur lah gitu ya. Nah, sampai seperti itu baru bisa kita jadikan campuran metan atau media tanam metan ya. Nah, kemudian atau yang lebih praktis itu adalah kita pakai tanah humus bambu ya. Tanah humus bambu itu adalah tanah yang di dekat bawahnya pohon bambu ya, di bawah sekitaran atau di bawahnya pohon bambu dan sekitarnya, yang dia itu sudah secara alami karena rotoknya daun bambu kemudian menjadi humus. Nah, itu kita bisa ambil sekitar 5 cm dari permukaan, itu yang disebut humus bambu. Jangan lebih, kalau lebih itu udah biasa tanah biasa ya. Jadi kebetulan kemarin saya sudah kontak temen di tempatnya ada pohon bambu. Kita lihat nanti apakah di sana ada humus bambu. Kalau bisa nanti kita minta untuk campuran media tanam kita yang baru ya, karena rencana saya kita akan mengganti media tanam. Karena seperti ini, mari kita lihat dulu ya teman-teman pengangguran semua apa yang terjadi. Yuk. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman.
Nah, pohon kita waktu di awal karena masih muda, masih kuat, unsur hara tanahnya juga masih full ya. Itu contohnya adalah di varian Dickson ya. Varian Dickson ini kita tanam di 14 Desember ya 2024 ya, HST-nya. Nah, dia itu sudah mengkayu ya, sudah mengkayu nih. Kemudian batangnya juga besar. Nah, ini bisa dilihat di sini. Tuh, batangnya besar. Sampai di tersier ini batangnya besar. Namun setelah habis unsur haranya, kemungkinannya ya, karena ada jamur fusarium juga itu tadi. Karena kalau jamur fusarium itu akar itu menjauh ya, menjauh sehingga tidak bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Terutama akar serabutnya ya. Nanti kita lihat coba di bawahnya apakah akar serabutnya dekat dengan pohonnya atau menjauh ya. Nah, ini besar sampai di sini. Kemudian tiba-tiba terserang jamur ya, sehingga batang tersiernya cenderung tidak besar nih, yang sini kecil. Nah, yang awal-awal tumbuh yang di sebelah sana masih besar ya. Nah, ini dugaan itu juga salah satu dugaannya ya. Kemudian juga di varian kita yang varian Taldun. Varian Taldun sudah cukup bagus ya, sudah mengkayu. Nah, cuman karena ini telat, bukan telat ya penanamannya terakhir, yaitu di HST 11 Januari 2024 ya. Jarak 1 bulan lebih, 3 hari ya dari varian Dickson. Maka dia udah kena jamur duluan, sehingga batangnya tidak terlalu besar. Meskipun dia sudah mengkayu, tapi dia tidak besar ya. Yang ini mengkayu, yang ini belum. Kemudian ini belum ya. Kemudian yang ini mengkayu juga, tapi dia tidak besar. Nah, cuman varian Taldun ini memang karena vigor, dia sudah sampai di atas, lebih dari 25 ruas atau 25 mata bat, 25 daun. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan, sebelum kita mengganti media tanam dan tanamannya sekaligus, maka kita coba saja kita masukkan pupuk pembuahan ya. Nah, pupuk pembuahan ini sudah saya siapkan ya. Ini kalau teman-teman pengangguran semua nggak usah bingung, karena memang pupuk pembuahan itu standar ya, di mana-mana sama. Cuman memang kita mainnya di dosis ya, di dosis. Baik, mari kita lihat dulu ya sebentar ini. Kita lihat ke sini dulu sebentar. Nah, ini saya sudah siapkan pertama air. Ya, air sudah saya siapkan. Kemudian di sini ada pupuk ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah pupuk KNO3 putih ya. Ini KNO3 putih. Yang ini adalah pupuk MKP ya. Nah, ini pupuk MKP. Nah, ini pupuk MKP. Kemudian yang terakhir ini adalah boron ya. Pupuk Boroni Merauke ya. Ya, pupuk Karate Plus Boroni Merauke ya. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan dosis? Untuk MKP kita bicara tabulampot ya, tabulampot. Ketika masuk pupuk pembuahan, MKP itu sebaiknya tidak terlalu banyak, separuh dari dosis apabila kita grounding ya, tanamannya grounding. Nah, untuk MKP ini kita pakai sebanyak 5 gram. Ini ada sendok gram ya, di sini ada 5 gram persis. Jadi nanti rata ini itu 5 gram. Kemudian untuk KNO3 putih 2 kalinya, berarti 10 gram, nanti 2 sendok. Ya, adapun untuk Karate boron itu juga 10 gram, artinya 2 sendok ya, yang tadi sendok sudah saya siapkan. Ya, jadi ingat MKP itu 5, kemudian KNO3 putihnya 10 gram, boronnya 10 gram ya. Ini untuk tabulampot ya. Dicampur dengan berapa liter air? Dicampur dengan 5 liter air untuk 1 tanaman. Ya, kalau 2 tanaman nanti kita buat 2 kali ya. Kalau mau ada tempatnya yang 10 liter, misalkan ember atau apapun, yang 10 liter bisa ya, 10 liter langsung dipakaikan 10 gram MKP, kemudian 20 gram KNO3 putih dan 10 gram boron. Ya.
Itu untuk tabulam pot. Sedangkan untuk grounding 2 kali lipatnya ya. Kalau grounding 2 kali lipatnya. Nah, ini kita siapkan dulu. Nanti setelah itu baru kita aplikasikan ke tanaman Taldun dan Dickson ya. Nah, keluar atau tidak keluarnya bunga nggak apa-apa, ataupun jadi atau tidak jadinya bunga nggak apa-apa. Ini sebagai bahan percobaan kita terhadap tanaman yang sudah kita tanam ya. Nah, baik. Nah, jangan lupa dikasih tanda ya, karena pupuk generatif ini ya, pupuk pembuahan itu adalah pupuk yang diaplikasikan sebanyak 4 kali, setiap 1 pekan 1 kali. Nah, ini kita tulis pupuk generatif 1. Nanti kalau sudah pekan berikutnya tambah lagi 1 Romawi, tambah lagi 1 Romawi, pekan berikutnya sampai 4. Nah, nanti kalau sudah ditandain 4, 1 pekan setelah, atau 3 hari atau 4 hari, atau paling lama 1 pekan setelah pemberian pupuk keempat, kita pangkas ya, kita pangkas. Bisa pangkas pruning, bisa juga kita buat potes pucuk. Kayaknya kalau ini adalah kita potes pucuk saja. Nah, ini untuk yang varian Dickson juga sudah saya siapkan tandanya ya, untuk pupuk generatif 1. Ini untuk yang Dickson. Baik ya, kita siapkan dulu, nanti baru kita aplikasikan. Tunggu sebentar ya, saya akan aplikasikan.